Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti apa perjuangan dari Pangsut Debat Society di SMA Negeri 1 Tambun Selatan sehingga juara 1 Lomba Debat se-Kabupaten Bekasi? Mari saksikan sampai selesai. Jadi saya akan menyebutkan isu-isu sensitif atau mungkin sensitif, tapi ini tidak mempengaruhi interpersonal saya. Dan untuk prevensi PLA bisa langsung disampaikan secara verbal atau angkat tangan, tapi ketika saya tidak menggubris berarti saya sedang fokus terhadap apa yang saya sampaikan. Baik, perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik juri, kegagalan terbesar dari tim kontra hingga saat ini adalah pertama, mereka itu hanya fokus pada keyakinan saja tanpa melihat realita yang sebenarnya atau yang lebih kompleks. Dua, mereka itu terlalu bermain pada kasus yang individual sehingga pembingkaian mereka pun tidak jelas. Kenapa? Mereka bilang bahwa manifestasi itu ada usaha, tapi ini sama saja mereka itu nggak ada pendirian di posisi mereka sendiri. Karena yang sedang kita perdebatkan hari ini adalah glorifikasi manifest. Dalam artian, glorifikasi itu terlalu berlebihan dan manifest itu adalah harapan. Ketika kita mengglorifikasi manifest ini, ya berarti itu sama saja kita nggak ada usaha. Kita hanya berharap dan terus berharap. Kemudian sebelum itu memasuki ke pembingkaian pada perdebatan kali ini. Satu, mosi ini adalah mosi menyesalkan glorifikasinya, bukan keberadaan manifest. Sehingga apa? Sehingga yang sedang kami perdebatkan itu adalah glorifikasi terhadap manifest yang angan-angan untuk meraih kesuksesan yang sangat kompleks itu. Dua, mosi ini adalah mosi nilai. Artinya apa? Artinya manusia itu ya makhluk yang mudah tergoyahkan hati dan mudah terpengaruh oleh lingkungan dan sebagainya. Baik, memasuki bidasan kami. Satu, mereka bilang bahwa dengan adanya narasi ini, ya mereka akan menjadi percaya diri dan akan terwujud karena stigma positif dari awal dan sehingga nggak ada yang namanya gagal. Tapi juri itu tidak dapat disertifikasi. Kenapa? Karena di sisi kami pun ada rasa percaya diri dan stigma positif itu sendiri. Tapi ini nggak eksklusif bagi kami. Karena apa? Karena yang mereka bilang tanpa gagal itu, mereka nggak melihat realita yang kompleks pada akhirnya. Dan akhirnya apa? Gagal itu akan sangat memungkinkan terjadi di sisi mereka karena mereka mengabaikan usaha kerja kerasnya dan memilih untuk berharap saja. Oke, mungkin mereka bilang glorifikasi itu akan lagi-lagi akan membentuk stigma positif yang tanpa gagal. Namun di sisi kami, pemikiran negatif itu justru akan menjadi wadah untuk mitigasi skenario terburuk. Kalau kamu selalu mikir pikiran kamu itu positif, ya pikiran kamu positif, terus itu bakal bikin hidup kamu bahagia dan kamu nggak memikirkan kemungkinan di masa depan juga yang akan menderita, ya sama saja gitu. Sedangkan kan kalau di sisi kami mungkin kamu akan mikir hidup kamu itu akan bahagia selalu, tapi di sisi kami itu di kami pun ada hidup itu akan bahagia selalu, tapi di sisi kami ketika ada misalnya konflik atau misalnya ada bencana, kami sudah persiapan. Karena apa? Karena kami tahu kegagalan itu akan bisa tetap tidak terima, akan bisa tetap kemudian dua, mereka bilang bahwa probabilitas di sisi kami sebagai pro itu kecil, tapi juri ini tetap tidak eksklusif. Kenapa? Justru probabilitas di sisi kami itu akan lebih terjadi. Kenapa? Juri sedari kami itu dari awal nggak menolak adanya manifest, tapi yang kami perdebatkan itu adalah glorifikasinya. Di sisi kami pun sadar bahwa manifest itu akan tetap ada pada kami pada akhirnya, bukan? Tetapi saya rasa jika kita terlalu mengglorif ini, ya pada akhirnya tidak terima kasih, yang pada akhirnya ini akan memicu ketergantungan pada orang-orang tersebut. Ya iya, saya rasa positive thinking itu memang harus, tapi bukan berarti kita harus mengglorif narasi ini. Juri, analoginya seperti ini. Kita mau naik mobil di jalan bebas hambatan, tapi mobilnya itu cuman kamu yang setir, kamu yang rem tanpa GPS dan cuman berharap bisa sampai tujuan. Dan ini terjadi ketika bergantung sama manifest. Dan ibaratnya itu kamu tuh berharap mobil kamu itu sampai di tempat yang kamu mau, cuman karena kamu itu ingin dan terus mikirin tujuan. Padahal kamu itu nggak punya bensin yang sama aja seperti usaha, kamu nggak tahu jalan yang sama aja seperti perencanaan, dan kamu nggak tahu caranya nyetir, yaitu skill. Alhasil apa? Kamu menyasar atau nggak menabrak. Nah ini sama saja ketika narasi ini dijalankan, ya glorifikasi manifest itu bahaya. Kenapa? Ketika orang-orang
bahaya ketika orang-orang itu jadi lupa bahwa kesuksesan itu tuh bukan soal afirmasi saja, tapi kerja keras, konsistensi, dan juga strategi. Makanya apa? Makanya ketika kita terlalu menjual mimpi tanpa arah, ya kita sama saja bukan sedang membangun generasi yang mudah kecewa saat realita itu tuh enggak sesuai ekspektasi. Kemudian masuk ke titik pertentangan saya, satu, afirmasi positif. Di sisi mereka, afirmasi positif itu akan membentuk seseorang. Tapi di sisi kami, afirmasi positif ini tuh ada faktor eksternal yang akan membentuk seseorang. Visualisasinya itu seperti ini. Orang yang pendidikannya tinggi, latar belakang yang cemara akan lebih membentuk seseorang dengan kemungkinan masa depan itu yang lebih baik dan terima kasih. Sedangkan di sisi lawan itu nggak realistis. Mereka itu merasa bahwa harapan positif itu tuh adalah satu-satunya. Terus media itu bisa membentuk seseorang tersebut agar manifest itu agar bisa terjalankan. Dua, kegagalan. Kegagalan di sisi mereka adalah ketika glorifikasi manifest ini gagal, mereka akan merasa biasa saja karena mereka akan terus mencoba manifest itu sampai berhasil. Tapi kegagalan di sisi kami itu itu akan membuat depresi. Dan kontrak bilang bahwa glorifikasi itu bikin kita punya harapan sedari kecil. Tapi justru di sisi kami ya ini lebih realistis. Glorifikasi manifest yang gagal itu pada glorifikasi yang gagal akhirnya itu ya akan menjadi depresi. Kemudian kita bisa lihat yang namanya kita ingin meraih kesuksesan, ya kita butuh yang namanya usaha nyata, bukan sekadar manifest pun iya. Kalaupun ternyata manifest itu berhasil, tapi itu hanya bukan untuk jangka panjang, bukan, itu hanya untuk waktu singkat saja. Justru dengan kita enggak begitu mengglorifikasi manifest ini akan jauh lebih baik. Karena apa? Karena ketika kita mengusahakan lewat tindakan juga, ya ketika kita gagal, kita bakal terus belajar dari kegagalan tersebut. Kita bakal menganalisis apa yang kurang dari usahaku. Tapi kalau misal kita mengandalkan manifest saja, ya itu kan jauh lebih buruk, bukan? Bagaimana jika dia terus-terusan bergantung pada manifest itu dan dia stres karena gagal terus, dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia bisa saja mencoba manifest itu ke konteks yang spiritual yang seperti sudah tim pro kami sampaikan. Kemudian seperti yang kita tahu, ada kesuksesan itu kompleks. Ketika kamu misalnya keterima PTN atau keterima kerja, ya kamu perlu yang namanya skill itu, bukan skill yang sangat bagus dan juga lebih kompleks. Tapi ketika kamu hanya fokus dengan manifest itu dan manifest itu berhasil, ya maka nantinya ketika kita sudah memasuki pelamaran kerja atau PTN tertentu, kita nggak ngerti kita sedang merancang apa ataupun dan bagaimana. Maka dari itu bangga menjadi tim pro. Semua yang saya sampaikan di sini hanya untuk formalitas debat saja, tidak mempengaruhi preferensi saya dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk preferensi interupsi silakan langsung disampaikan secara verbal saja. Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Mohon maaf. Oke, mohon maaf. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri, dua respon saya terhadap tim kontrak. Yang pertama, mereka bilang orang yang sudah mengagung-agungkan manifestasi mereka itu, mereka akan secara alam bawah sadar mereka akan bekerja keras mungkin untuk membuktikan glorifikasi manifestasinya itu. Tapi mereka tidak memperhatikan bahwa dari konteks musik saja sudah dijelaskan karakteristik dari glorifikasi manifestasi ini, di mana mereka sudah tidak mempedulikan lagi dengan adanya mereka tidak mempedulikan dan mementingkan bahwa mereka tetap harus melakukan kerja keras, usaha ataupun upaya-upaya nyata untuk mewujudkan manifestasi itu. Kemudian yang kedua, mereka bilang misal seseorang sudah mengglorifikasi impiannya ke semua orang, tapi pada akhirnya mereka gagal. Loh, justru ini bukannya hanya akan menjadi tekanan tambahan saja, karena dia sudah terlanjur membangga-banggakan manifestasinya itu kepada orang-orang. Oke, baik, memasuki argumentasi saya. Mengapa kami sangat menyesalkan glorifikasi manifesting ini? Karena menyederhanakan proses pencapaian dengan mengandalkan afirmasi mental itu bukanlah upaya nyata. 3 alasan kenapa ini buruk. 1, mengaburkan realitas kesuksesan yang bersifat kompleks. Manifesting ini kan membuat seseorang berpikir, membuat seseorang berimajinasi, berandai-andai, mengharapkan sesuatu yang positif ataupun berharap dia akan mendapatkan hal-hal ataupun menarik hal-hal yang baik, yang biasanya merupakan hasil
dari tanda kutip vibrasi positif ini. Tetapi kesuksesan mereka itu tidak menganggap dari kerja keras, privilege ataupun struktur sosial yang ada. Misalnya ada seorang perempuan bernama Putri, dia seseorang yang sangat berharap untuk dapat diterima di perguruan tinggi impiannya. Lalu dia melihat banyak sekali konten postingan terkait manifestasi ini di media sosial misalnya. Lalu dia mulai percaya, kemudian dia mulai menerapkan hal-hal yang dipercaya bisa mendatangkan afirmasi positif, misalnya seperti menulis di buku sehari-harinya, ataupun misalkan seperti menulis di buku sehari-harinya seperti aku akan masuk UI ataupun aku akan menjadi mahasiswa baru UGM misalnya. Dan setiap hari dia menulis itu di bukunya dan menjadikannya sebuah rutinitas. Dia sangat percaya diri bahwa dengan dia melakukan manifestasi seperti ini, dia bisa menulis, dia bisa mewujudkan impian-impiannya hanya dengan menulis afirmasi positif setiap pagi. Karena dengan inilah dia bisa memunculkan vibrasi positif lah dan lain-lain. Tapi mengapa hal ini berbahaya? Karena Putri lupa bahwa realita dalam mencapai kesuksesan itu bersifat jauh lebih kompleks. Ada yang namanya proses, usaha ataupun kerja keras dalam mewujudkan suatu impian. Sehingga dengan ia mempercayai bahwa ia bisa menggapai mimpinya dengan hanya memanifestasi di pikiran aja, ya sama saja dia meremehkan proses usaha dan kerja keras nyata. Padahal dia bisa melakukan usaha nyata seperti belajar dengan diet ataupun dengan mengikuti bimbel, tryout ataupun dia rajin dengan membaca buku dan lain-lain. Namun karena adanya glorifikasi dari manifestasi inilah yang akhirnya mengaburkan realitas kesuksesan yang sifatnya ini kompleks. Baik, alasan kedua, mendorong pasifisme dan membuat budaya problem solving menjadi lemah. Bayu merupakan seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi. Ia merasa suntuk dan dia merasa buntu karena kesulitan mengerjakannya. Kemudian ia mulai melakukan manifestasi dan berpikir, aku bisa menyelesaikan skripsi ini, aku akan menggarap skripsi ini. Tapi pada nyatanya dia nggak melakukan apa-apa, dia nggak melakukan usaha apa-apa biar dia bisa menyelesaikan skripsi itu. Karena menurutnya, toh aku sudah melakukan manifestasi. Dan hal ini berbahaya, karena apa? Karena jika seseorang terus menggantungkan hidupnya di manifestasi ini tanpa adanya upaya atau kerja keras nyata dalam mewujudkan harapan positifnya, pada akhirnya tidak ada hasil yang didapatkan oleh orang tersebut karena ya dia nggak melakukan apa-apa. Padahal dia bisa saja melakukan usaha seperti membaca literatur yang mendukung skripsinya, ataupun dia bisa melanjutkan tesisnya, memahami teori dan lain-lain. Tapi juri, hal-hal seperti ini sayangnya tidak diupayakan oleh orang-orang yang sudah termakan glorifikasi manifestasi tersebut. Karena pada akhirnya mereka akan menjadi pasif dan mereka malas untuk melakukan problem solving karena mereka percaya kesuksesan itu bisa datang dengan sendirinya tanpa adanya usaha. Lalu alasan ketiga, menciptakan standar sosial baru yang toksik. Jika kontra bilang, manifestasi ini justru bisa menjadi motivasi untuk orang-orang yang sedang berusaha. Iya, memang benar manifestasi ini bisa dijadikan sebagai penyemangat, bisa dijadikan sebagai inspirasi, support system dan lain-lain. Kami juga tidak menyalahkan adanya manifestasi ini, tapi kalian perlu garis bawahi bahwa konteks pada mosi ini itu sudah glorifikasi manifestasi yang dimana para pelaku manifestasi ini sudah sama sekali tidak memedulikan pentingnya kerja keras nyata ataupun faktor-faktor lain yang bisa mendukung mereka untuk meraih kesuksesannya. Karena mereka sudah benar-benar percaya dengan hasil dari vibrasi positif yang mereka dapatkan dari manifestasi itu sendiri. Oke, kalaupun iya mereka berhasil atas manifestasinya itu, yaitu karena hoki atau keberuntungan sementara aja yang bersifat jangka pendek. Lalu bagaimana jika suatu saat mereka gagal? Mereka nggak kenal proses, mereka nggak kenal usaha kerja keras, dan mereka nggak tahu bagaimana caranya bangkit dari kegagalan. Karena ya yang akan mereka pikirkan atau mereka rasakan ketika mereka gagal itu bukan karena usaha atau kerja keras yang mereka lakukan itu belum maksimal misalnya, ataupun bukan karena kurangnya dukungan eksternal seperti dukungan privilege misalnya, tetapi mereka akan berpikir dan menyalahkan dirinya karena mereka menganggap bahwa manifestasinya itu kurang ataupun vibrasi positif yang mereka lakukan itu belum cukup dan lain sebagainya. Maka dari itu bangga menjadi tim proposisi. Terima kasih. Jadi mungkin saya akan menyebutkan beberapa kata atau isu yang mungkin sensitif bagi para juri-juri ataupun hadirin sekalian. Namun apapun yang saya katakan dalam perdebatan kali ini hanya akan berlaku pada debat kali ini aja, gak akan mempengaruhi preferensi saya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk instruksi bisa langsung berdiri atau angkat tangan, karena saya mungkin kalau angkat tangan agak nggak terlalu kelihatan. Oleh karena itu pidato akan saya mulai dalam 3, 2,
Dan 1, juri, Tata adalah siswa SMA yang rajin belajar, namun saat pembagian rapot ia justru gak dapatan peringkat. Abis itu apa? Abis itu dia pulang ke rumah, terus dia nge-scroll TikTok, abis itu dia ngeliat konten masif yang malah bilang kalau misalnya kayak kata-kata motivasi gitu, dia bilang malah manifesting itu adalah kunci dari kesuksesan. Akhirnya apa? Akhirnya Tata ini terdoktrin pikirannya, dan Tata ini malah ngerasa bahwasannya oh ya juga ya manifesting aja, gak usah ada usaha. Dan akhirnya apa? Akhirnya Tata ini berhenti untuk berusaha dan cuma ngandelin manifesting aja. Hal ini buruk. Mengapa demikian? Masuk ke dalam 2 setup saya. 1, permasalahan yang terjadi pada Mosi kali ini adalah karena banyak orang yang bergantung pada manifesting tanpa usaha, membuat banyak orang mengabaikan usaha kerja keras mereka yang bisa mereka lakukan dengan tenaga mereka sendiri, dan malah lebih memilih untuk hanya berharap pada harapan yang bias yang gak pasti tujuannya. 2, tujuan kami jelas di sini karena kami karena yang kami inginkan adalah dunia di mana orang-orang itu bergantung pada kakinya sendiri, bergantung pada usahanya sendiri, bukan dengan harapan yang bias yang gak jelas hasilnya dan gak jelas masa depannya. Kami gak menolak adanya manifesting ini karena kami setuju bahwasannya manifesting itu tetap diperlukan di kehidupan ini. Ya untuk apa? Ya untuk meningkatkan gairah semangat. Kalau misalnya kontra bilang ya manifesting diperlukan untuk memacu semangat, ya kami setuju dengan hal itu. Namun hal yang kami tentang dan hal yang kami sesali adalah glorifikasi untuk menggapai sesuatu itu. Namun yang kami sesali adalah glorifikasi manifesting ini. Masuk ke dalam kontekstualisasi pada musik kali ini. Yang pertama adalah manusia. Manusia adalah aktor penting dalam musik kali ini. Karena apa? Manusia adalah makhluk yang secara mental itu mudah untuk goyah, mudah terpengaruh, dan dia tuh gak kokoh jiwanya. 2, glorifikasi manifesting. Glorifikasi ini adalah pemujaan yang terlalu berlebihan. Sedangkan manifesting ini adalah harapan positif yang dimana orang-orang itu cuma berharap tapi nggak ada usaha. Lalu apa itu glorifikasi manifesting? Yaitu adalah pemujaan atau bergantung secara berlebihan pada sebuah harapan positif dengan harapan semua kesuksesan itu bisa datang sendiri tanpa adanya usaha. Kayak misalnya visualisasi sederhana seperti ini. Ketika kamu lihat ada orang sakit, tapi dia justru bukan ke rumah sakit, malah pergi, malah dia tuh cuma berdoa supaya dia cepat sembuh, tapi dia nggak pergi ke rumah sakit buat ngobatin rasa sakitnya itu. Selanjutnya, beban pembuktian. Beban pembuktian yang akan kami sampaikan adalah faktor kesuksesan itu bukanlah cuma sebuah harapan positif aja, melainkan ada faktor-faktor lain kayak misalnya faktor eksternal seperti latar belakang, keluarga, pendidikan, pengalaman dan lain sebagainya. Tanpa itu semua, manifesting yang kamu lakukan setiap hari, yang kamu lakukan setiap bangun dan setiap kamu mau tidur, yang kamu ucapkan setiap detiknya itu cuma menjadi hal yang sia-sia ya. Karena apa? Ya karena kamu gak ada usaha pada akhirnya. Masuk ke dalam argumentasi saya. 1, secara prinsipal. 1, akan pengguna orang-orang yang mengglorifikasikan manifesting ini adalah orang yang udah mereka pada akhirnya akan depresi dan kehilangan arah jika manifest itu nggak terjadi. Mengapa demikian? 3 alasan. A, orang yang udah mengagungkan impian atau tujuannya secara berlebihan, ketika tujuan itu atau manifest itu nggak terwujud, akhirnya apa? Akhirnya dia akan merasa bahwasannya itu bukan kesalahan dia dan melampiaskan kesalahan itu malah pada orang lain yang bersangkutan. Kayak misalnya Alia, dia itu adalah perempuan yang lagi nyari kerja, tapi cuma lampirin CV-nya dia aja, terus dia nggak ada usaha apa-apa lagi, dia cuma berharap CV-nya diterima dan dia bisa kerja di tempat yang dia mau. Akhirnya apa? Ternyata CV-nya ditolak. Nah, karena dia itu adalah orang yang mengglorifikasikan manifesting ini, akhirnya dia bukan yang introspeksi, malah dia justru tapi bukannya dia introspeksi diri, dia malah menyalahkan orang-orang di sekitarnya, kayak misalnya HRD yang memeriksa atau prosedur lainnya. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia tuh nggak bisa berkembang dan stagnan ya, karena dia malah menyalahkan orang-orang di sekitarnya, bukannya mengintrospeksi diri dan lain sebagainya. B, orang-orang yang menggantungkan harapannya pada glorifikasi manifesting ini, akhirnya apa? Akhirnya dia nggak punya planning cadangan. Tata, dia tuh pengen banget masuk BUMN, tapi dia tuh nggak ada usaha, dia cuma berharap pada manifesting. Akhirnya dia gagal masuk BUMN karena mungkin kurang pengalaman dan lain sebagainya. Terus apa? Terus Tata ini nggak punya cadangan lain atau planning lain ya, karena dia tuh bener-bener yakin kalau manifestnya tuh bakal berhasil, dan akhirnya dia nggak punya planning cadangan mau kerja di mana kalau nggak terima di BUMN. Akhirnya apa yang terjadi pada Tata? Ya akhirnya dia tuh stres, dia luntang-luntung, gak ada pekerjaan, dan dia bakal depresi sendiri. Skenario terburuknya bisa jadi Tata ini adalah bunuh diri. C, komparasinya. Pertama, kalau misalnya manifesting ini glorifikasi, 1, contohnya kayak misalnya Julian ini mau ngelamar kerja di Pertamina, tapi pas dia mau nyerahin CV ini dia nggak ada cross check ya, karena dia percaya kalau manifest ini bakal ngebantu dia dan CV dia ini gak bakalan bermasalah. Sedangkan komparasinya di sisi kami, Julian ini ketika dia mau masuk ke dalam Pertamina, pengen masuk kerja di Pertamina, dia bakalan nge-cross check CV-nya dengan hati-hati ya, karena dia merasa bahwasannya manifest aja tuh nggak cukup, karena tetap aja bakal ada probabilitas kegagalan, dan karena dia benar-benar mau banget kerja di Pertamina itu,
itu. Akhirnya apa? Akhirnya manifest itu akan tetap ada di sisi kami, namun tetap diiringi dengan usaha. Komparasi yang kedua, di sisi mereka itu kalau misalnya orang-orang yang gagal itu mereka nggak ada planning dan akhirnya stres. Sedangkan di sisi kami, stres akan tetap ada, tapi setidaknya orang-orang yang mengalami kegagalan mereka pada akhirnya memiliki planning cadangan. Selanjutnya, trade-off ya. Selanjutnya, mari kita timbang antara manifesting yang diiringi dengan usaha, dengan skenario terbaik, dia bisa mendapatkan keinginan yang dia mau karena dia telah berusaha dengan maksimal, dengan glorifikasi manifesting yang tanpa usaha, dan dia tuh cuma mengandalkan harapan-harapan bias yang pada akhirnya nggak bisa spesifikasi juga, dan akhirnya harapannya boleh? Bukankah dengan adanya pengglorifikasi manifesting akan terbawa ke alam bawah sadar, lalu afirmasi positif tersebut akan membawa kita ke dalam motivasi dengan kesuksesan. Oke, tapi glorifikasi manifesting yang disebutkan di slide informasi itulah ketika seseorang terlalu bergantungan harapannya, yaitu dengan berharap kayak misalnya kamu mau tidur, kamu berharap besok pagi kamu mau jadi miliarder dan lain sebagainya. Kamu cuma berharap pada akhirnya kata-kata yang terucap pada pikiran kamu itu cuma kata-kata yang nggak bisa kamu realisasikan. Tapi kamu nggak bisa realisasikan itu bukan karena kamu misalnya kayak nggak pantas dan lain sebagainya, tapi karena kamu nggak ada usaha, karena kamu cuma manifesting. Terus itu orang-orang yang glorifikasi manifesting akhirnya mereka akan menyanggal kegagalannya dengan irasional. Dia bisa aja malah pergi ke spiritual kayak misalnya dukun dan lain sebagainya. Ketika misalnya kamu sebagai orang yang mengglorifikasi manifesting, terus manifesting kamu gak berhasil, kamu malah merasa kalau misalnya positive vibes dalam diri kamu ini kurang, aura-aura positif dalam diri kamu ini kurang. Akhirnya apa? Akhirnya kamu mungkin bisa aja pergi ke orang-orang spiritual untuk menambah kesan positif kamu. Biar apa? Biar manifesting kamu ini makin bagus, aura positif kamu makin terpancar, dan akhirnya ya impian kamu akan terwujud dengan manifesting yang bias itu. Dua, merasa kalau misalnya gagal itu yang kurang bukanlah usaha, tapi malah manifestingnya. Orang-orang yang mengglorifikasikan manifesting seperti yang tadi saya bilang, itu mereka nggak bisa berkembang karena mereka stagnan. Mereka malah merasa yang salah itu bukan dirinya, yang salah itu bukan usahanya, melainkan yang salah adalah manifestingnya yang kurang. Jadi apa yang dilakukan selanjutnya? Yang dilakukan selanjutnya bukan yang menambah pengalaman, menambah organisasi dan lain sebagainya. Dia malah justru menyalahkan manifestingnya yang mungkin dirasa kurang. Kami sebagai tim proposisi nggak pernah bilang kalau misalnya manifesting itu nggak perlu, nggak guna dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya di sisi kami juga akan ada manifesting, tapi tanpa diglorifikasi dan diiringi dengan usaha dan inovasi. Bangga menjadi tim proposisi. Mungkin antara SMA Negeri 2 Tambun Selatan atau SMA PB Sudirman. Namun siapa kira-kira juara tiganya? Cluenya adalah first speakernya cewek, second speakernya cowok, third speakernya cewek. Yang merasa? Ada yang merasa? Jangan berdiri. Yang merasa boleh berdiri? Lima sama jadi menang 3 kali sama 5 ini dia tadi sama 3 kali kemenangan, tapi poinnya unggul dikit ya. Oke. Teman-teman kan tadi sudah nonton semua grand finalnya. Siapa yang milih tim pro buat juara 1? Coba angkat tangan. Tim pro yang pilih tim pro. Yang pilih tim kontra. Oke. Kita langsung ke juara satunya dulu, karena ketiga temu adalah siapa yang menyesalkan manifesting? Yang merasa menyesalkan manifesting? SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi. Selamat kepada SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi dan selamat juga untuk juara 2 SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Boleh maju ke depan. Tiga delegasi Bekasi ke Provinsi LDDI. Pembicara terbaik ketiga yang best speaker di grand final, Nailah Yohani Syafitri dari SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi.
Pembicara terbaik kedua. Tim yang menang yang belum dipanggil siapa? Alfonso dong. Alfonso. Alia Zulfa Andani dari SMA Islam Kampus Sudirman 2 Bekasi. Ini yang spesial Bapak Ibu, pembicara terbaik pertama. Pembicara terbaik pertama ini, saya tuh salah, namanya bagus banget. Namanya dari salah satu, kalau nggak salah, pelaut Portugis. Selamat kepada Alfonso Peñaranda dari SMA Negeri 1 dari tim yang menang yang postur tubuhnya paling tinggi. Pembicara pertama dari tim pro. Dia gadget. Baru mau nolong. Baik, kami persilakan kepada Pak Farhan untuk memberikan piala juara 3 kepada SMA Negeri 1. Diberikan kepada Alia Zulfa dari SMA Islam Kampus Sudirman 2 Bekasi, dan pembicara terbaik pertama Alfonso dari SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya foto bersama terlebih dahulu dari semua pembicara terbaik untuk memberikan piala kepada juara 1 lomba terbang Indonesia. Pialanya ambil Pak Farhan. Juara 1 ini masih sama ya. Juara bertahan kepada SMA Islam Kampus Sudirman 2 Bekasi.